Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Hari ini saya akan berbicara tentang berespon benar saat sakit hati. Di dalam kehidupan kita, pasti kita pernah membuat orang lain sakit hati, baik dengan sengaja ataupun tidak, dan juga orang lain pernah menyakiti hati kita. Tetapi sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus, kita harus belajar menjadi orang-orang yang bisa berespon benar saat ada orang yang menyakiti hati kita. Supaya Tuhan yang melihat hati kita dapat membenarkan hati kita dan dapat melihat kita sebagai anak-anaknya memiliki respon yang tepat, yang benar di hadapan Dia. Sehingga kita bisa memuliakan Allah Bapa kita di sorga. Oleh sebab itu, kita mau lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf dan saudara-saudaranya sehingga kita bisa belajar dari respon yang salah dari saudara-saudara Yusuf dan respon yang benar dari Yusuf. Lihat bersama saya di dalam Kejadian pasal 37 ayat 4, 8, dan 11. Ayat 4 dikatakan, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat 8, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Kemudian ayat yang ke-11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ini kejadian tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf adalah anak Yakub. Dan Yusuf sangat disayang oleh Yakub. Dan kasih sayang Yakub terhadap Yusuf itu sangat berbeda dengan kasih sayang Yakub terhadap saudara-saudara Yusuf yang merupakan saudara tiri ya. Disitulah ketika saudara-saudara tiri Yusuf melihat bahwa ayahnya dengan sangat jelas terlihat ada pembandingan kasih sayang yang sangat jauh ketika ayahnya membuat sebuah jubah yang maha indah untuk Yusuf dan memberikannya kepada Yusuf, maka saudara-saudaranya yang lihat iri karena mereka nggak dapat. Belum lagi Yusuf mendapat mimpi bahwa berkas gandumnya berdiri tegak dan 11 berkas gandum saudaranya tunduk kepada berkas gandum Yusuf. Maka dari iri hati mereka marah, mereka dendam. Ditambah lagi Yusuf menceritakan mimpinya yang kedua bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah Yusuf. Dari marah jadi makin marah, dari benci jadi makin benci karena mereka iri hati dengan apa yang Yusuf miliki. Sebenarnya saudara-saudara tiri Yusuf itu seharusnya bersyukur karena mereka memiliki papa yang luar biasa. Mereka memiliki Yakub. Mereka memiliki papa yang diberkati oleh Tuhan. Seharusnya mereka bersyukur. Tapi yang terjadi, mereka menjadi orang-orang yang penuh dengan iri hati ketika mereka melihat ada pembandingan yang amat menyolok antar saudara. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu sebagai orang tua harus bersikap adil, harus menunjukkan kasih sayang dan hormat dan kebaikan yang sama kepada anak-anak. Sehingga anak yang satu dengan anak yang lain hatinya tidak rusak oleh karena ada perbandingan kasih sayang yang diperlihatkan. Itu terjadi pada kehidupan Yusuf dan saudara-saudaranya. Di sini kita melihat respon yang salah dari saudara-saudaranya. Ketika mereka iri hati, mereka dendam, mereka benci, mereka merasa hati mereka dilukai oleh ayah mereka, maka yang mereka lakukan adalah mereka bersepakat untuk menjual Yusuf. Mereka membuang Yusuf di sumur. Mereka menjual Yusuf pada saudagar di Midian. Mereka menganggap Yusuf itu sudah mati karena dijual sebagai budak. Itulah akibatnya ketika iri hati, kebencian merasuk sehingga timbul akar kepahitan.
Dosa kebencian itu di firman Tuhan disejajarkan dengan dosa membunuh. Karena kalau sudah benci, yang dimatikan adalah kerohanian sendiri, hati sendiri menjadi keras, menjadi dingin, menjadi jahat. Itulah sebabnya kita harus berespon benar terhadap luka hati atau pada saat orang nyenggol kita sehingga kita bisa sakit hati. Nah, yang terjadi saudara-saudaranya menjadi benci, akhirnya menjadi pembunuh. Mereka merasa bahwa adiknya itu dibunuh oleh mereka. Pada saat mereka jual, mereka sudah anggap bahwa saudaranya itu mati. Karena mereka nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudaranya. Mereka memisahkan saudaranya dari ayahnya. Mereka tidak mau tahu lagi oleh karena gelap mata, benci, iri. Hati mereka itu telah dikuasai oleh roh kegelapan. Sehingga karena mereka punya respon yang salah terhadap gesekan, yang terjadi mereka jadi orang-orang yang jahat dan tidak diberkati Tuhan. Tetapi Yusuf berbeda. Dia berespon benar terhadap luka yang ditimbulkan oleh saudara-saudaranya. Yusuf menguatkan manusia rohaninya sendiri. Yusuf berhubungan dengan Tuhan. Yusuf dikuasai oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya Yusuf menjadi seorang yang taat. Bukan saja dia berespon yang benar, tapi dia akhirnya di akhir cerita ketika dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, dia membantu saudara-saudaranya, dia membantu keluarganya, dia memberi makan keluarganya. Itulah sebabnya Yusuf diberkati oleh Tuhan karena dia berespon benar. Dia jaga hatinya, dia jaga dirinya, dia jaga manusia rohnya, sehingga manusia rohnya kuat membuat dia bisa taat. Kalau kita makanin manusia rohani kita dengan firman Tuhan, kita banyak mengunyah firman Tuhan, kita menghafal, merenungkan, melakukan, berjalan di dalam firman Tuhan, maka manusia roh kita akan menjadi kaya, akan menjadi kuat, sehingga lahirlah ketaatan. Jadi ketika ada yang menggesek kita nggak langsung jadi orang jahat. Kita tahu nih, hati kita terluka. Tapi kita harus jaga. Hati kita terluka, tapi kita harus bisa menguasainya sehingga bisa cepat sembuh. Kalau kita benar-benar menguasai hati kita, kita akan menjaganya jangan sampai terluka. Tapi kalaupun terluka, kita tahu bahwa kita harus kembali kepada Tuhan. Dan yang kedua, respon benar Yusuf adalah Yusuf mengampuni. Ketika dia mengampuni, hatinya diberkati oleh Tuhan, dia berespon benar. Ketika orang melukai hati kita, yang harus kita lakukan adalah mengampuni. Karena dari mengampunilah itu, hati kita menjadi sembuh. Ketika ada orang yang melukai kita, yang Yusuf lakukan, yang kita pelajari adalah Yusuf menjadi seorang yang melihat apa yang menjadi rencana Tuhan yang besar di dalam hidupnya. Jadi ketika ada yang melukai dengan sengaja ataupun tidak sengaja, maka kita harus tahu bahwa rencana Tuhan pasti tergenapi di dalam kehidupan kita. Pasti tergenapi di dalam kehidupan Yusuf. Itulah sebabnya Yusuf tidak khawatir. Dia tahu masa depannya ada di tangan Tuhan. Jadi dia harus berespon benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Agar rencana Tuhan dapat tergenapi di dalam kehidupannya. Dan respon yang benar itu juga Yusuf ajarkan kepada kita bahwa dia menjadi seorang yang selalu melakukan kebenaran. Kalau ada yang melukai kita, sebagai naluri manusia, kita ingin membalas dendam. Kita marah, kita merasa bahwa mata harus ganti mata. Tetapi Yusuf berbeda. Yusuf ajarkan kepada kita lewat firman ini bahwa Yusuf melihat ada rencana Tuhan yang besar, maka dia bukan saja berespon positif, tapi dia lebih tinggi dari itu. Dia berespon benar. Maka ketika dia dilukai, dia menguasai hatinya. Dia bisa berespon benar karena dia menguasai hatinya. Itulah sebabnya kita harus menjaga hati kita. Supaya respon kita selalu tepat, benar di hadapan Tuhan. Karena kita tidak luput dari orang-orang yang ada di sekitar kita, yang akan nyenggol kita, yang akan melukai kita. Jadi perhatikan
apa yang menjadi kata-kata kita. Perhatikan apa yang menjadi perasaan kita. Apa yang ada di pikiran kita. Semuanya harus sehat. Tuhan mengajarkan untuk kita selalu berespon benar. Karena berkat kita adalah dari Tuhan, penyertaan kita dari Tuhan, masa depan kita ditulis dan dirancang oleh Tuhan sendiri, bukan oleh orang lain. Betapa ruginya kalau kita akhirnya terpuruk karena banyak orang yang menyakiti hati kita. Saya tahu hari-hari ini banyak yang cerita kepada saya kalau mereka merasa down oleh karena ada orang-orang di sekitar yang menyakiti hati dengan perkataan yang jahat, dengan perkataan yang kotor, dengan perbuatan yang gak baik. Dan orang-orang, anak-anak Tuhan itu merasa dirugikan. Tetapi ingatlah, kita punya Tuhan yang adil. Kita punya Tuhan yang menjaga kita. Kita harus selalu berespon benar dan harus selalu tahu bahwa rencana Tuhan bagi kita yang dan amin, rencana Tuhan bagi kita itu luar biasa. Oleh sebab itu, miliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu yang hari-hari ini mengalami keadaan di mana disakiti oleh orang-orang sekitar. Ingatlah, respon hati kita, respon pikiran kita, itu menentukan bagaimana berkat Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan respon-respon negatif itu menguasai hati kita. Kalau kita berespon negatif, kita yang merugi. Karena berkat Tuhan sangat besar untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini dilukai. Tuhan, sembuhkan hati setiap anak-anak-Mu. Biarkan kami semua selalu berespon yang benar di hadapan-Mu. Berespon yang benar di hadapan orang-orang. Supaya kami semua memancarkan kasih Kristus, kebenaran Kristus di mana saja kami berada. Hamba memberkati setiap orang yang mengikuti acara ini, sembuhkan setiap luka hati dari anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, tetap semangat, tetap berapi-api di dalam Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati.